Lalu lintas penyeberangan kapal di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan lancar di hari pertama Idul Fitri, Saudara. ASDP Pelabuhan Bakauheni memprediksi arus balik terjadi pada 26 hingga 28 Maret mendatang. Sejumlah mobil kendaraan roda 4 terpantau langsung mengantre masuk ke dalam kapal tanpa berhenti di kantung parkir terlebih dahulu. Untuk mengantisipasi kepadatan saat arus balik, PT ASDP Cabang Pelabuhan Bakauheni menyiapkan sejumlah antisipasi, salah satunya sistem single tarif tiketing. Kerjasamanya untuk membantu UMKM di dermaga 5 atas kerjasamanya kami ucapkan. Ke Zevanya di Bakauheni. Selamat malam, Zevanya. Bagaimana lalu lintas di hari pertama Lebaran penyeberangan di Bakauheni? Ya, kalau di Pelabuhan Bakauheni di hari Raya Idul Fitri ini nampak sangat lengang ya Ibrahim, kalau kami lihat bagaimana situasi di dermaga eksekutif Pelabuhan Bakauheni, bahkan dari jalur arteri yang hendak masuk ke dalam Pelabuhan Bakauheni ini juga sangat lancar, sangat kondusif untuk arus kendaraannya ya. Bahkan untuk mobil-mobil atau kendaraan roda 4 yang hendak masuk atau melakukan penyeberangan ke Pulau Jawa, ini terlihat mereka bisa langsung mengantre untuk masuk ke dalam kapal. Bahkan untuk kantung parkirnya ini juga cenderung kosong, lengang, tidak ada mobil yang harus menunggu terlebih dahulu. Karena kalau kita lihat memang di Hari Raya Idul Fitri ini, masyarakat di Lampung Selatan ataupun pemudik ini juga masih rata-rata fokus untuk merayakan Hari Raya Lebaran bersama keluarga, berkunjung ke rumah sanak saudara begitu ya. Sejak pagi hari tadi terlihat sejumlah pemudik atau warga masyarakat ini saling bersilaturahmi dengan keluarganya masing-masing. Sementara itu Ibrahim, kalau melihat bagaimana dari PT ASDP sendiri dalam puncak dalam arus balik Lebaran ini setelah Hari Raya Idul Fitri ini juga sudah memprediksi serangkaian hal yang akan terjadi begitu, seperti misalnya puncak arus balik ini justru diprediksi akan terjadi di sekitar tanggal 26 hingga 28 Maret mendatang. Jadi memang diperkirakan nanti mulai ramai kendaraan ini sekitar tanggal 23-24 Maret. Nah, untuk itu sejumlah antisipasi ini sudah disiapkan oleh PT ASDP sendiri. Seperti misalnya yang pertama terkait dengan sistem single tarif tiketing. Kita lihat di puncak arus mudik kemarin, sistem ini cukup efektif untuk mengurai kepadatan yang ada atau mengantisipasi terjadinya penumpukan akibat lonjakan penumpang begitu. Namun kalau di Pelabuhan Bakauheni ini sistemnya situasional sifatnya, jadi akan melihat terlebih dahulu sebelum puncak arus mudik apakah keramaian ini atau kepadatan sudah mulai terlihat di Pelabuhan Bakauheni. Apabila demikian, ini kemungkinan akan diterapkan single tarif tiketing ini. Lalu yang kedua, sistem TBB atau tiba bongkar berangkat. Jadi ini mempercepat bagaimana proses bongkar muat di dalam kapal. Ketika kapal tiba, ini proses bongkar muat akan dioptimalisasi, di mana rata-rata biasanya kendaraan ini atau kapal diberi waktu selama 45 menit untuk melakukan bongkar muat, dan ketika kendaraan yang masuk ke dalam kapal ini sudah masuk ke kapal semua, ini kapal akan segera menyeberang ke Pulau Jawa untuk melayani penyeberangan para penumpang begitu. Nah, itu serangkaian hal yang sudah dipersiapkan oleh PT ASDP khususnya di cabang Pelabuhan Bakauheni sendiri dalam menghadapi puncak arus balik nanti, Ibrahim, dan nanti akan kita nantikan akan seperti apa, karena kalau saat ini kondisi masih sangat lengang dan sangat lancar begitu ya di sekitaran Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, Ibrahim. Baik, terima kasih Zevanya dan juga Adina Anissa dari Pelabuhan Bakauheni.